Ya, kembali ke video saya. Kali ini saya mau update bulan Juli ya, Agustus. Kira-kira ada event apa aja di sepeda, terutama ultra ya, di Indonesia dari luar negeri. Nah, kebetulan sekarang kan masih Tour de France nih. Saya masih nonton juga. Mungkin baik teman-teman di sini yang nonton channel saya juga masih nonton. Tapi hari Minggu kan selesai nih. Dan kemungkinan juga udah pasti yang menang siapa ya, si alien dari Slovenia. Nah, kita butuh tontonan baru. Kira-kira ada event apa aja yang ada di bulan ini, akhir bulan ini ya, udah mau habis soalnya Juli. Setelah Piala Dunia selesai dan Tour de France sudah mau selesai, apalagi nih gitu eventnya. Nah, kebetulan mungkin bulan depan buat event sepeda, terutama ultra, ada Bentang Jawa ya. Tapi sebelum itu ada beberapa event yang mungkin menarik untuk diikutin melalui online ya, terutama kita bisa dot watching juga, nggak cuma di Bentang Jawa. Weekend ini ada Audax di Malang 400. Mungkin ini kita nggak bisa dot watching, tapi bisa lihat di sosmednya, atau mungkin ada ikutan di sini yang udah ada di Malang sekarang untuk siap-siap besok start. Hari ini kan saya recording hari Jumat. Besok start ya untuk kategori 300, 150 dan 75. Nah, tahun lalu saya Audax Malang saya ikut yang 400. Nah, tahun ini nggak ada 400, digantinya 300. Nah, kalau mau lihat video saya bisa lihat di atas Audax 400 yang tahun lalu. Nah, kemudian di luar negeri juga ada yang namanya Transcontinental. Nah, Transcontinental ini event ultra yang cukup besar di Eropa. Mungkin terkenalnya kalau di Indonesia itu sama kayak Bentang Jawa ya, Very Premier Ultra Unsupported Race. Nah, tahun ini sudah dimulai tanggal 19 Juli kemarin. Tapi masih lama, jadi bisa dot watching di website mereka, di Instagram mereka juga lost.cc. Dan kalau mau ngikutin, ada juga orang Indonesia ikutan, namanya Mas Beng Beng. Itu sebutan akrabnya bagi pesepeda di komunitas ultra buat Bambang Anggoro Jati yang ikutan kembali Transcontinental tahun ini. Nah, Transcontinental tahun ini itu edisi ke-12, itu 4.000 kilo. Nah, edisi ke-12 Transcontinental tahun ini itu mulai dari Trondheim, dari Norwegia, sampai finishnya di Kalamata di Yunani. Nah, dia harus melewati beberapa segmen ya yang harus wajib diikuti, terutama di Slovakia dan juga di Bosnia, Sarajevo. Jadi cukup menarik nih. Minggu-minggu depan kita bisa lihat petualangan Mas Beng Beng di online, kita sebagai dot watcher. Nah, kemudian ada juga event yang cukup bergengsi namanya Nordcup 4000. Nordcup 4000 ini 4000 kilo dari Italia sampai ke Norwegia lagi. Nordcup, jadi Nordcape ya, dari Arctic Circle di Norwegia. Itu sejauh 4000 km. Nah, startnya dari Rovereto di Italia sampai finishnya di Nordcape di Norwegia. Nah, tahun ini ada dua pesepeda asal Indonesia, Sri Kandi perempuan ultra, yaitu Dok Irun dan Mbak Mutia. Bisa lihat di sosmednya di atas ini. Mereka sedang bawa misi untuk menggalang dana pendidikan untuk anak-anak di Pulau Seram. Jadi mari dukung mereka. Bisa juga lihat progres mereka di Nordcup ini melalui website Nordcup dan juga sosial media mereka masing-masing. Dan tentu saja ada Bentang Jawa ya yang akan dimulai 9 Agustus bulan depan. Nah, ini event yang sangat dinanti tiap tahun buat penggiat ultra, komunitas ultra sepeda, dan juga mungkin mulai dari tahun lalu hype-nya mulai besar ya, nggak cuman komunitas ultra sepeda saja yang ngikutin, tapi juga banyak khalayak ramai. Terutama setelah kemarin tahun Stephen Lane buat heboh dengan hanya 3 hari, katanya tidurnya cuman 40 menit gitu. Jadi banyak yang share di TikTok dan jadi viral. Tahun ini kemungkinan exposure dan attention-nya semakin besar. Jadi ini udah tahun ke-6 ya, tahun ke-6. Saya juga happy bisa menjadi part dari Bentang Jawa tahun lalu, goes 1500 km. Nah, tahun ini saya nggak ikutan, saya akan jadi dot watcher aja. Tapi bisa nantikan mungkin ada video-video selama race yang akan berkaitan dengan Bentang Jawa. Jadi nantikan aja, jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan. Nah, tahun ini ada 300 rider, kira-kira 164-nya adalah solo ya, solo rider. Mereka harus goes sendiri. Sisanya ada 32 pair. Nah, kita bisa nantikan start di Carita sampai Banyuwangi
selama seminggu penuh ya, siapa yang akan juara dan juga siapa yang akan finish under cut off time. Nah, yang juara ya pasti kira-kira 3-4 hari lah nyampe. Nah, kalau kayak saya kayak tahun lalu tuh mungkin kita pantengin tuh di hari ke-6 biasanya 5 atau ke-6 untuk finish di Banyuwangi. Nah, selain Bentang Jawa ada satu event lagi yang saya mau highlight. Ini sebenarnya mungkin jadi wishlist banyak pesepeda ya, terutama yang suka bikepacking. Ada event namanya Silk Road Mountain Race atau SRMR. Ini diselenggarakan di Kyrgyzstan. Nah, ini rutenya nggak main-main. Rutenya 2000 km, tapi elevasinya 35.000 dan lewatin gunung-gunung, remote area di mana fueling point itu hampir nggak ada. Jadi kita harus fueling yang baik, bawa survival kit yang bagus, dan juga punya survival skills. Nah, tahun ini ada satu orang Indonesia namanya Muhammad Wahyudi, bisa lihat sosmednya di atas ini. Mari kita dukung dia gitu. Saya sendiri iri ya, tapi saya tentu paham bahwa event-event seperti ini sangat susah untuk bisa ikutan. Pasti diseleksi dan juga kemampuan survival kita, fisik kita, fitness kita, dan juga finansial juga harus mumpuni. Nah, ini masih menjadi wishlist buat saya dan juga mungkin banyak teman-teman di sini. Orang Indonesia sebenarnya udah ada yang finish, yaitu Kang Hendra, legenda ultra endurance ya di Indonesia, dan juga Ci Patricia Lucia. Nah, tahun ini ada nama juga yang cukup familiar selain orang Indonesia, ada namanya Stephen Dow. Ada di starting lineup di SRMR tahun ini. Nah, Stephen Dow ini pegawai ultra yang pernah menjadi juara 2 Bentang Jawa tahun 2022 dan juga juara 3 Bentang Jawa tahun 2024. Jadi ada 2 nama yang mungkin kita bisa lihat di SRMR tahun ini. Juga bisa lihat di websitenya di Silk Road Mountain Race. Nah, itu event-event yang akan ada di akhir bulan Juli ini dan juga bulan depan. Kira-kira mana yang kalian excited untuk nonton sebagai dot watcher? Nah, bisa kalian tinggalkan komentar kira-kira event mana yang kalian nantikan. Dan juga kalau kalian ikutan yang mana nih gitu. Mudah-mudahan semua rider sampai finish dengan selamat dan juga strong. Nah, nantikan video-video saya selanjutnya, terutama bulan depan di mana banyak event ultra yang mungkin saya akan update berkaitan dengan Bentang Jawa. Walaupun saya gak ikutan ya. Jangan lupa like, share, comment, subscribe, dan hype. Terima kasih ya teman-teman.